Halo, Assalamualaikum, welcome back di channel Keluarga Rahmawan. Teman-teman, kita akan membahas buku IPAS volume 1 kelas 6 kali ini ya, penerbit Erlangga, dan ini kurikulum merdeka. Oke, saya akan membahas latihan ulangan bab 5 yang ada di halaman 84 ya. Langsung aja kita mulai pembahasannya. Pilihlah jawaban yang tepat. Nomor 1, beberapa bencana alam yang dapat terjadi karena pengaruh aktivitas manusia. Bencana alam berikut yang tidak dipengaruhi oleh aktivitas manusia adalah, jawabannya adalah B ya, gempa bumi. Gempa bumi itu bukan karena pengaruh aktivitas manusia. Sedangkan yang lain, banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan ini yang disebabkan aktivitas manusia. Banjir karena kita buang sampah sembarangan, tanah longsor karena penebangan secara liar, dan kebakaran hutan karena kelalaian manusia ya membakar hutan. Lalu nomor 2, peristiwa meluapnya air laut hingga memenuhi daerah pesisir disebut banjir rob ya. Banjir yang disebabkan meluapnya air laut itu disebut banjir rob. Jawaban yang A. Nomor 3, perhatikan peristiwa-peristiwa alam berikut. 1. Gempa bumi. 2. Gunung meletus. 3. Tumbukan meteor. 4. Angin puting beliung. Pertanyaannya, penyebab tsunami dapat ditunjukkan oleh nomor. Nah, ini yang menyebabkan tsunami adalah gempa bumi dan gunung meletus ya. Meskipun tumbukan meteor ini kecil kemungkinannya ya. Jawabannya yang C, 1, 2, dan 3. Lalu nomor 4, salah satu perubahan permukaan bumi yang dapat terjadi akibat dari penggundulan hutan secara ilegal adalah, akibatnya adalah C ya, tanah menjadi tandus dan gersang. Untuk nomor 4 ini bisa ada 2 jawaban ya teman-teman. Yang D ini juga benar sebenarnya. Hewan yang hidup di hutan berpindah tempat ya akibat penggundulan hutan. Bisa jadi juga hewan yang hidup di hutan bisa berpindah tempat. Jadi bisa C atau D jawabannya untuk nomor 4. Lalu nomor 5, dampak yang dapat ditimbulkan dari kegiatan pertambangan adalah, dampak pertambangan itu adalah lapisan tanah humus terangkat ya, karena tanah humus itu tanah yang bagian atas, sedangkan untuk pertambangan itu digali terus ya. Jadi lapisan humusnya bisa terangkat. Lalu nomor 6, perhatikan hal-hal berikut. 1. Harga kayu menjadi murah. 2. Berkurangnya ketersediaan air bersih. 3. Tanah mudah menyimpan air hujan. Dan 4. Rawan tanah longsor. Pertanyaannya, dampak buruk yang ditimbulkan oleh penebangan hutan secara liar adalah nomor 2 dan 4 ya. Berkurangnya ketersediaan air bersih dan rawan tanah longsor. Jawaban yang di sini C ya. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Aktivitas manusia yang dapat menyebabkan terjadinya kondisi tersebut adalah, ini gambar banjir ya. Berarti aktivitas yang bisa menyebabkan banjir adalah A. Kebiasaan membuang sampah sembarangan. Lalu nomor 8. Pembuatan daerah resapan air seperti taman-taman di wilayah perkotaan bertujuan untuk mencegah terjadinya banjir ya, karena kalau daerah resapannya bagus tidak terjadi banjir karena air hujan yang turun langsung diserap ke dalam tanah. Lanjut nomor 9, banjir dapat memberikan kerugian dalam bidang ekonomi. Contohnya adalah A. Gagal panen akibat lahan terendam banjir ya. Lalu nomor 10, kondisi yang menjadi penyebab terhambatnya perekonomian masyarakat akibat banjir adalah, jawabannya yang A. Akses jalan raya menjadi pengganggu proses pengiriman hasil pertanian. Oke, kita lanjut ke bagian B ya. Bagian B, isilah dengan jawaban yang tepat. Nomor 1, kebiasaan buruk membuang sampah sembarangan dapat menyebabkan banjir ya. Nomor 2, pembuangan limbah cair oleh industri yang dilakukan tanpa proses pengolahan terlebih dahulu dapat menyebabkan terjadinya pencemaran pada sungai sebagai sumber air penduduk. Penyakit yang ditimbulkan dari tercemarnya sungai adalah, penyakit yang ditimbulkan ini adalah diare dan penyakit kulit biasanya ya, gatal-gatal. Lalu nomor 3, pengambilan hasil bumi seperti emas dapat membawa dampak buruk bagi lingkungan seperti, dampak buruk dari pertambangan emas itu adalah pencemaran air dan erosi tanah ya diantaranya.
Next, nomor 4. Bagi petani, banjir dapat memberikan kerugian secara ekonomi yang cukup besar seperti gagal panen ya. Nomor 5, relawan yang membantu proses evakuasi korban kebakaran hutan harus menggunakan alat bantu pernapasan seperti masker. Hal tersebut dilakukan karena kebakaran hutan itu menghasilkan karbon dioksida dan karbon monoksida yang jika terhirup ini justru malah menimbulkan keracunan ya. Oke, demikian ya teman-teman pembahasan kita. Latihan ulangan bab 5 bagian A dan B halaman 84 sampai 86 ya. Semoga video ini bisa membantu teman-teman mengerjakan PR, tugas sekolah ataupun belajar secara mandiri di rumah ya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan juga share ke teman-teman yang lain ya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Thank you for watching. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.